Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 665-668. Zhang Jingjing, yang membantu Huaduo dalam tugas resminya, juga terkejut dengan ekspresi tidak percaya. Huaduo berkata dengan marah, "Kapten Cao sudah mati atau diracuni dan dibunuh oleh orang lain. Wakil Direktur Ming kami mengatakan Li Fugui yang melakukannya." Zhang Jingjing mengerutkan kening dan berkata, "Apakah Wakil Direktur Ming punya bukti?" kata Huaduo dengan sedih. "Tentu saja dia tidak punya bukti." "Hah, menurutku dia hanya punya pendapat yang menentang Li Fugui. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Li Fugui melakukannya tanpa bukti? Jika ini menyebar, itu akan memberi Li Fugui itu akan membawa banyak masalah." Zhang Jingjing pada awalnya tidak menyukai Wakil Direktur Ming. Ketika dia mendengar ini, dia setuju dan berkata, "Itu benar, meskipun Wakil Direktur Ming kami kuat, dalam hal ini, dia hanya melakukannya sangat salah. Lagi pula, Li Fugui telah berurusan dengan masalah misi. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menyakiti Kapten Cao? Selain itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tidak memiliki motif." Zhang Jingjing menjadi semakin marah karena dia berbicara. Dia bahkan mengatakan banyak hal buruk tentang Wakil Direktur Ming. Suasana hati Huaduo menjadi semakin buruk saat dia mendengarkan. Awalnya, dia tidak percaya Li Fugui melakukan ini. Namun, setelah mendengar kata-kata Zhang Jingjing, dia tiba-tiba menyadari bahwa sulit untuk mengatakan apakah Li Fugui mampu. Tapi dia tahu bahwa Li Fugui pasti punya motif untuk mengatakan itu. Dia pasti sudah melihat semua yang terjadi siang dan malam itu saat Li Fugui berada di Ziyuan, kediaman lama keluarga Sangguan. Oleh karena itu, Huaduo pun merasa kematian Shao Aiguo mungkin tidak bisa dipisahkan dari hubungan Li Fugui. Dong, saat itu, ada ketukan di pintu kantor. "Masuk," seru Huaduo dengan sedikit kesal. Pintu dibuka, lalu Cao Jun dan Xiao Hua berlari masuk dengan tidak sabar. Ketika Huaduo melihat kedua orang ini, dia menatap dengan tidak sabar dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Xiao Hua dan Cao Jun menginginkan sesuatu dari orang lain, dan melihat Huaduo tidak senang. Meskipun keduanya merasa bingung di dalam hati, mereka berpura-pura menjadi cucu dan berkata, "Huadu, kami di sini untuk melamar suatu tugas." Huaduo berkata dengan ragu-ragu. "Lamaran untuk misi? Misi apa?" Xiao Hua dan Cao Jun mengambil kesempatan untuk membicarakan masalah tersebut. Tentu saja, mereka tidak lupa menambahkan bahan bakar dan cuka selama proses tersebut, dan sangat mendiskreditkan Li Fugui. Pada akhirnya, Xiao Hua tampak seperti hendak menangis, berkata, "Wakil Kapten Li mengatakan bahwa jika kita ingin membuat misi, kita harus melamar ke tim bunga terlebih dahulu. Hanya setelah lamaran lolos, kita dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Saya menyetujui permohonan tugas tersebut, dan saya akan menulis pesan kepada Anda." Huaduo telah menjadi wakil kapten selama beberapa tahun, dan sangat akrab dengan urusan sehari-hari ini. Suasana hatinya sedang buruk saat ini dan hanya ingin untuk mengirim dua orang itu. Cao Jun bertanya dengan naif, "Huadui, tidak bisakah kamu menyetujuinya kali ini?" Huaduo berkata dengan marah, "Wakil Kapten Li telah membawa orang-orangnya pergi. Jadi meskipun aku menyetujuinya, kemana kamu akan pergi? Pergi sedang menjalankan misi." Li Fugui telah pergi. Cao Jun dan Xiao Hua tercengang. Lalu keduanya mengutuk dalam hati. Sekarang mereka benar-benar curiga bahwa apa yang dikatakan Li Fugui tentang membiarkan mereka melamar sebenarnya adalah untuk membayar mereka, untuk mencegah mereka berpartisipasi dalam misi. Orang ini sangat tidak tahu malu, dasar bajingan. Setelah Cao Jun dan Xiao Hua memarahi hati mereka, Xiao Hua meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Pelajaran dari tim bunga adalah, ayo kita lakukan lain kali, dan kita bisa berpartisipasi dalam misi berikutnya." Catatan ini. Anda dapat berpartisipasi dalam misi lain kali.
Hua Duo langsung menyetujui catatan tersebut. Setelah Cao Jun dan Xiao Hua mengambil alih, mereka langsung berterima kasih kepada Hua Duo, sangat menyanjungnya, dan kemudian dengan enggan meninggalkan kantor. Setelah keduanya pergi, suasana hati Hua Duo menjadi lebih baik. Dia berkata seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Li Fugui bahkan menoleransi kedua orang ini, bahkan Liang Hua. Tetapi dia menindas dan menindas. Tetapi dia tidak membunuh mereka. Bagaimana mungkin membunuh Tim Sao? Hal ini didengar oleh Zhang Jingjing, dan Zhang Jingjing langsung setuju dan berkata, Duo, ini sangat bagus. Meskipun Li Fugui penuh kebencian, dia bukanlah penjahat semacam itu. Di antara hal lain, cairan psikis yang dia berikan kepada semua orang dari kantongnya sendiri adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan sama sekali. Hua Duo segera yakin, dan cairan psikis bawaan yang diberikan Li Fugui, dia tidak merasa buruk tentang menggunakannya setiap hari sekarang, karena jumlahnya terlalu banyak, dan manfaat yang didapatnya adalah kekuatannya meningkat pesat setiap hari. Jika ini dilakukan sebelumnya, Hua Duo tidak akan pernah berani memikirkannya. Adapun orang lain, meskipun mereka memiliki kemampuan ini, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Terlihat bahwa meskipun Li Fugui sedikit brengsek pada waktu-waktu tertentu, seringkali, dia adalah orang yang sangat baik, orang yang baik hati. Saat ini, di jalan raya nasional di pinggiran kota Qingzhou, konvoi kendaraan militer melaju kencang. Tuan Xie berasal dari kota Qingzhou, dan dia sangat akrab dengan setiap tanaman dan pohon di kota Qingzhou. Ketika dia melihat ini, dia tampak sedikit terkejut dan berkata, Kapten Li, kita tidak akan pergi ke kuil welas asih, kan, kita, Li. Fugui sambil tersenyum tipis, dia berkata, bagaimana Tuan Xie menebaknya? Tuan Xie dengan cepat berkata, Kapten Li, ada banyak kuil kecil di kota Qingzhou kami, tetapi hanya ada satu kuil besar, yang merupakan kuil Dabei di luar kota. Pada saat itu, tidak hanya penganut lokal kami di kota Qingzhou, tetapi juga banyak orang dari tempat lain bergegas untuk membakar dupa dan menyembah Buddha, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Jadi, kuil Dabei punya pengaruh yang besar. Bukan hanya itu sangat besar, itu sungguh tak terduga. Banyak orang penting akan pergi ke kuil Dabei untuk memeriksanya, dan bahkan memiliki hubungan yang mendalam dengan kuil Dabei. Jadi sekarang ini kuil Dabei semakin bagus, meski tidak sebagus kuil Shaolin, tapi juga terkenal di seluruh negeri. Tuan Xie menceritakan kisah terakhir dari semua yang dia ketahui. Akhirnya, dia mengubah topik pembicaraan dan mengingatkan dengan hati-hati Kapten Li. Apakah misi kita kali ini adalah menyerang kuil welas asih? Li Fugui tidak menyembunyikan apapun, dia mengangguk. Kepala berkata, ya, misi pertama adalah mengakhiri aliran sesat di kuil Dabei. Tuan tidak bisa bergerak Tuan Xie. Mengapa dia bercita-cita ke orang lain? Mungkinkah kuil welas asih ini adalah kolam naga dan sarang harimau? Li Fugui terus bertanya sambil tersenyum. Tuan Xie mengertakkan gigi, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Kapten Li, sejujurnya, kuil Dabei ini tidak hanya terhubung dengan baik. Selain itu, saya mendengar orang mengatakan bahwa ada orang-orang di markas besar Biro ke-6 kuil welas asih agung. Dan tuan rumah kuil welas asih sendiri adalah ahlinya, sejak Li Fugui melakukan tindakan pertama yang lebih formal. Di kuil welas asih tentu saja berbagai materi dan informasi kuil welas asih telah diselidiki terlebih dahulu. Faktanya, dia juga tahu apa yang dikatakan lelaki tua Xie sekarang. Terus terang, ini hanyalah ujian kecil bagi Tuan Xie. Tuan ekstrim, seberapa tinggi? Apakah setinggi Tuan Mingjing? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Xie berkata dengan sungguh-sungguh, menurut informasi yang saya terima, kekuatan kepala biara kuil welas asih mungkin telah mencapai alam di atas Mingjin. Li Fugui berpura-pura terkejut dan berkata, sangat kuat. Apakah Anda benar-benar bersedia untuk tinggal di kuil? Tuan tua Xie menghela nafas dan berkata, Kapten Li, yang disebut kelainan itu pasti ada setannya. Tapi kuil Dabei ini sebenarnya seperti yang kamu katakan, itu adalah dojo pemujaan. Tuan Xie telah melihat bahwa Suetu ini adalah pengawal pribadi Li Fugui. Jadi dia tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya.
Dia memutar-mutar janggutnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya dulu ada seorang teman yang keluarganya sangat kaya. Tapi suatu saat, dia mendatangi saya dan meminta saya untuk menyumbangkan seluruh harta keluarga saya ke kuil welas asih." Mulut Suetu bergerak-gerak, dan setelah mendengar dua kata ini, dia tidak membutuhkannya. Untuk terus menyimak untuk mengetahui seperti apa tempat kuil Dabe ini, semakin banyak pejuang kuno, semakin mereka memahami bahwa apa yang disebut keabadian mungkin benar, tetapi kemungkinan besar salah. Bagaimanapun, para pejuang kuno ini sudah sangat kuat, tetapi jauh dari apa yang ada di dalam buku. Tapi jaraknya masih ribuan mil. Saat ini, belum lagi orang biasa, bahkan para pejuang zaman dahulu pun menampik rumor tentang keabadian. Karena itu tidak mungkin. Tuan Xie tersenyum pahit dan berkata, "Semua orang tahu itu bohong. Tapi teman saya tidak tahu apa penipuan itu, dia benar-benar mempercayainya. Dia sangat mempercayainya sehingga dia tidak hanya menyumbangkan seluruh harta keluarganya kepada welas asih yang agung, kuil, tapi dia juga mempercayainya. Bahkan dia sendiri bergabung dengan kuil Dabei, menjadi biksu, dan berkata dia ingin memulai jalan mengembangkan keabadian. Lalu apa? Li Fugui belum pernah mendengar cerita ini, dan dia tampak tertarik. Ekspresi Tuan Xie menjadi sangat rumit. Dia berkata, "Beberapa tahun kemudian, temanku meninggal." Suetu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu dia pasti menyesal ketika dia meninggal, kan?" "Tidak," orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang lebih rumit, "Saya berada di sampingnya ketika dia meninggal, dia sangat puas dan bahkan mengatakan bahwa dia akan naik. Betapa dahsyat dan dahsyatnya mampu mencuci otak seseorang sampai mati dan tetap mempercayainya. Mengatakan bahwa kuil Dabei adalah dojo pemujaan adalah sebuah perkiraan yang terlalu rendah. Kemampuan ini sungguh luar biasa." Tuan Xie melanjutkan, "Kuil Dabei memiliki sejarah ratusan tahun. Teman saya ini hanyalah salah satunya. Setelah kejadian ini, saya mengumpulkan informasi dan menemukan bahwa ada banyak sekali contoh serupa." Pada titik ini, Tuan Xie ada sedikit ketakutan yang mendalam di matanya. Dia memandang Li Fugui dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten Li, bukan hanya karena saya orang tua yang pemalu, sangat sulit untuk bergerak di kuil Dabei. Saya tidak bisa bergerak." Li Fugui menyentuh hidungnya. Mendengar ini, dia tertawa keras dan berkata, "Terima kasih, Pak Tua, kamu terlalu khawatir. Saya mewakili game ke-6 sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kuil Dabei adalah, mereka tidak akan pernah berani menyentuhku." Setelah jeda, mata Li Fugui bersinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Selanjutnya, tim kedua kami mengatur tanah ini dan dianggap sebagai pelindung kota Qingzhou. Tapi kuil pemujaan seperti itu benar-benar muncul di depan mata kita, dan kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Tidak peduli apapun. Hari ini hanyalah hari untuk menghilangkan kerugian pada orang-orang, jadi saya harus melakukan keadilan bagi surga ini." Tuan Xie sangat tercengang sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Setuju?" Sejujurnya Pak Xie cukup takut mati, apalagi dia tidak bisa berbalik dan pergi begitu saja. Tetapi jika dia menolak, itu akan menjadi lebih tidak mungkin. Dia sedang memikirkan bagaimana harus bersikap. Jika dia tersentak dan melarikan diri, dia tidak perlu memikirkan bagaimana Li Fugui akan menghadapinya. Dan Tuan Xie bahkan tidak meragukan niat Li Fugui, karena setelah melalui banyak hal, Tuan Xie bahkan tidak dapat mengetahui orang seperti apa Li Fugui itu. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Li Fugui rakus akan uang, sepertinya tidak demikian. Misalnya Li Fugui memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memakan seluruh keluarga Xie mereka, dan dia bahkan tidak perlu meludahkannya, tulangnya, tapi Li Fugui melepaskan kesempatan ini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Li Fugui itu berbahaya dan licik, perhatikan tindakan Li Fugui. Tetapi dia jujur, dan dia tidak akan pernah memanfaatkan bahaya orang lain. Tetapi untuk mengatakan bahwa Li Fugui benar-benar seorang pegawai negeri dan patriotik terhadap negara dan rakyat, Tuan Xie menganggapnya sangat lucu dan tidak dapat mempercayainya. Sekarang Li Fugui telah mengambil keputusan. Tuan Xie tidak punya pilihan selain mematuhi dan menerima. Tetapi dia telah memutuskan bahwa jika situasinya tidak baik,
dia akan dengan paksa membawa pergi Li Fugui. Suetu, yang diam, menatap Li Fugui dengan kagum. Faktanya, Li Fugui telah menunjukkan kepadanya informasi internal kuil Dabei. Tuan rumah kuil welas asih, bernama Master Mingde. Menurut informasi internal Biro ke-6 dan informasi yang diungkapkan oleh Tuan Mingjing, kekuatan lawan telah mencapai tingkat bawaan. Secara logika, dengan kekuatan tim kedua di game ke-6, tidak mungkin mereka bisa bergerak sekuat itu, kecuali markas game ke-6 secara pribadi mengambil tindakan. Bahkan jika Li Fugui sekarang bertanggung jawab atas tim kedua, dia tidak bisa berurusan dengan kuil Dabei, atau hanya bekerja sama dengan kuil Dabei, atau terlibat. Tapi Li Fugui memilih kuil Dabei tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengeluarkan perintah untuk membunuh tanpa ampun dan jangan pernah menyerah. Kejadian ini berdampak besar pada Suetu. Meskipun Suetu adalah seorang pembunuh, sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu yang benar di dalam hatinya, namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam kapasitasnya saat ini. Sekarang dia memiliki kesempatan ini. Suetu bertekad untuk mengikuti Li Fugui. Konvoi melaju kencang di jalan raya nasional. Setengah jam kemudian konvoi melambat, meninggalkan jalan raya nasional, dan menuju jalan pegunungan. Li Fugui dan yang lainnya sedang duduk di dalam mobil. Melalui jendela mobil, mereka menemukan bahwa jalan sedang ramai dengan banyak orang mukmin yang mendaki gunung untuk beribadah. Massa yang begitu banyak hingga membentuk antrian yang panjang. Di antara orang-orang mukmin yang naik gunung untuk beribadah, tidak hanya ada orang biasa, tetapi juga ada sebagian orang yang berpakaian cerah dan bertemperamen. Selain itu, sebagian besar umat beriman mengambil 3 langkah dan bersujud, mengabaikan kerikil di tanah dan pakaian bersih. Li Fugui dengan cermat mengamati ekspresi orang-orang percaya ini, dan dia segera menemukan bahwa ekspresi wajah orang-orang percaya ini dan sorot mata mereka, tanpa kecuali, penuh dengan fanatisme. Antusiasme seperti itu seperti meminta mereka menyerahkan segalanya, dan mereka akan setuju tanpa ragu-ragu. Ini sangat tidak normal, ekspresi Li Fugui menjadi serius. Sebagai orang udik, Li Fugui tentu saja pernah mengikuti kegiatan serupa sebelumnya. Antara lain, Li Xiuling percaya pada agama Buddha dan bahkan mengajak Li Fugui ke sana bersamanya. Keduanya berlutut di depan Sang Buddha dan berdoa untuk kesehatan dan kebahagiaan yang baik di masa depan, keselamatan. Hal ini wajar, bahkan Li Fugui mendukung kegiatan semacam ini, karena ini adalah rezeki spiritual orang biasa. Tetapi orang normal yang beribadah adalah yang paling saleh dan tidak akan pernah memiliki reaksi fanatik seperti itu. Sebaliknya, beberapa ajaran sesat akan mencuci otak banyak orang beriman, menyebabkan mereka melakukan apapun demi iman mereka. Apa yang dilihatnya di jalan membuat Li Fugui bertekad untuk membasmi kuil Dabei dan memberi manfaat bagi seluruh negeri. Mobil itu melaju kencang, dan ketika sampai di kaki gunung, seorang samanera muda tiba-tiba menghentikan mobil Li Fugui. "Mengapa, gunungmu masih tidak mengizinkan orang untuk naik?" Li Fugui menurunkan kaca jendela dan memandang ke pemula muda yang menghalangi mobil. Biksu pemula muda menyebut nama Buddha. Dia masih muda, berkulit kemerahan, dan samar-samar memancarkan aura pejuang kuno. Dia berkata dengan hangat, "Pemberi donasi salah paham. Saya menghentikan pendonor karena peraturan kuil ini. Untuk mengungkapkan perasaanku, untuk menjadi saleh, kamu harus mendaki gunung dan tidak mengemudi." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku telah mengunjungi banyak kuil. Mengapa kuilmu satu-satunya yang memiliki peraturan aneh seperti itu?" Samanera kecil itu masih tersenyum lembut. "Kuil lain adalah kuil lain. Kuil kami adalah kuil kami. Aturannya berbeda. Jika donaturnya tulus, mohon dipatuhi." Li Fugui menyipitkan matanya ketika mendengar ini, dan bertanya. Kata, "Bagaimana jika saya tidak mematuhi aturan?" Wajah pemula kecil itu tiba-tiba berubah menjadi serius, dan dia berkata dengan suara dingin, "Jika Anda tidak mengikuti aturan kuil ini, silakan kembali, dermawan. Kamu tidak diterima di kuil Dabei. Saya tidak diterima. Kalau begitu, saya harus naik dan melihat-lihat." Li Fugui langsung senang. Ini pertama kalinya dia mendengar ucapan seperti itu.
tapi dia juga mencibir dalam ucapannya, "Hati, biksu kecil ini berpura-pura cukup baik, tapi bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Jangan menggoda. Sekali digoda, rahasianya akan terungkap dalam waktu kurang dari 3 detik." Namun, sebelum Li Fugui dengan sengaja membuat masalah, sesuatu yang lebih menarik terjadi. Samanera kecil itu hanya melambaikan tangannya, dan orang-orang percaya yang sedang mengantri segera hula dan mengepung iring-iringan mobil Li Fugui dengan seragam. Keluar, orang-orang percaya menatap Li Fugui dan yang lainnya dengan kemarahan di wajah mereka, seolah-olah Li Fugui dan yang lainnya adalah penjahat keji yang memiliki perseteruan darah dengan mereka. Li Fugui terkejut. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata kepada Samanera kecil itu, "Bisakah kita keluar dari mobil?" Samanera kecil itu juga tersenyum lagi, mengatupkan kedua tangannya, menyebut nama Buddha, dan berkata, "Amitabha, selama dermawan mematuhi aturan kuil ini, Nabin adalah orang yang tulus. Kepala biara kami mengatakan bahwa kuil welas asih bersedia dibuka untuk semua orang yang tulus. Kuil welas asih benar-benar berbeda, dan itu berhasil membangkitkan minat saya." Li Fugui membuka pintu mobil sambil tersenyum dan keluar dari mobil. Melihat ini, sisanya keluar dari mobil satu persatu. Tidak ada seragam-seragam di game ke-6, sehingga elit tim kedua yang dibawa oleh Li Fugui juga mengenakan pakaiannya sendiri, dan tidak bisa melihat apapun dari permukaan. Samanera kecil itu memandangi wajah 20 orang di belakang Li Fugui satu persatu, dan kemudian bertanya, "Jarang sekali seorang dermawan mengumpulkan begitu banyak orang untuk beribadah bersama." Li Fugui tersenyum santai, "Ini semua adalah orang di perusahaan Tuan Muda ini. Bukankah saya mendengar bahwa kuil Dabei terkenal, dan Tuan Muda ini suka pergi ke tempat-tempat terkenal. Jadi saya hanya mengatur pembangunan kelompok kuil." Pemula kecil itu tidak meragukan apapun, tetapi miliknya matanya berbinar, dan dia Li Fugui menganggapnya sebagai tuan muda yang kaya dan berkuasa. Dia memberi isyarat mengundang dan berkata, "Dermawan, tolong ikuti saya naik gunung." Mudah untuk mengatakannya, Li Fugui mengangguk. Dengan tersenyum, dan langsung mengikuti. Suetu secara alami mengikuti Li Fugui. Tuan Xie tersenyum kecut, dan bahkan menghela nafas dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, kuil welas asih sangat berbahaya baginya. Dia bahkan tidak mau masuk jika ada kesempatan. Sayangnya, dia tidak bisa tidak menentukan pilihannya. Ma Baoguo dan Yang Yongxin saling berpandangan, dan mereka berdua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Untuk berjaga-jaga terhadap kuil welas asih, keduanya jarang bertengkar. Kuil welas asih dibangun di lereng gunung ini, dan dibutuhkan waktu 2 jam penuh untuk menempuh perjalanan dari kaki gunung hingga setengah jalan mendaki gunung. Namun, para penganutnya seakan tak kenal lelah, mengatakan hal itu dari awal hingga pada akhirnya. Mereka tetap mempertahankan semangat fanatik, selangkah demi selangkah, langkah selanjutnya, mendaki gunung. Jika melihat ke bawah dari puncak gunung, pemandangan ini semakin menggemparkan. Keramaiannya seperti antrian panjang yang menghubungkan lereng gunung dan kaki gunung. Li Fugui berhenti di tengah jalan, dan berteriak, "Biksu kecil, kamu dapat menemukan 2 orang dan menggendongku." Samanera kecil itu mengerutkan kening dan berkata, "Sang dermawan benar-benar tahu cara bercanda. Semua orang pergi, mereka yang naik. Jika kamu jujur, kamu harus naik." Li Fugui menatap dan berkata, "Saya meminta kamu untuk menemukan seseorang untuk menemukan seseorang. Bukankah itu hanya uang dupa? Kamu bisa mengatakan berapa banyak?" Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Samanera cilik itu menunjukkan senyuman hangat ketika mendengar hal tersebut, dan ia langsung berkata, "Mengapa sang dermawan tidak memberitahumu lebih awal? Meskipun peraturan di kuil ini kaku, tetap ada perasaan manusia. Sang dermawan menyumbangkan 100 juta, mulai sekarang, Anda akan menjadi tamu terhormat di kuil ini, dan Anda dapat naik sedan kursi naik turun gunung." Bukankah hanya 100 juta yuan? Tuan muda ini tidak peduli dengan uang kecil ini. Angkat aku, dan aku akan menyumbangkan 1 miliar yuan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan nada meremehkan dan kaya. Mata Samanera kecil itu penuh dengan kejutan,
Mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan domba besar yang gemuk, matanya tiba-tiba menjadi serakah. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melambaikan tangannya, dan dua biksu muda muncul entah dari mana, dan bahkan mengangkat kereta langkah teratas. Dermawan, ada yang ingin saya sampaikan dulu. Jika Dermawan tidak menyumbang 100 juta setelah naik gunung, dia akan dilempar turun gunung. Jika Dermawan sudah mengambil keputusan, silakan naik ke kursi sedan, kata pemula kecil sambil tersenyum. Li Fugui langsung duduk di atasnya dan berkata sembarangan, "Cepatlah, saya kekurangan segalanya, tapi saya tidak kekurangan uang." Kedua samanera muda itu segera bekerja keras untuk membawa kereta. Meski jalan pegunungan tidak mudah untuk dilalui, tetapi kedua biksu muda yang membawa sedan itu berjalan secepat terbang, seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar, dan tampak sangat santai. Biksu Zike mampu mengimbangi Li Fugui dengan mudah dan tetap berada di sisi Li Fugui. Adapun orang-orang yang dibawa oleh Li Fugui, agar bisa berpura-pura lebih mirip, kecuali Suetu, yang lain sengaja memperlambat dan menjauhkan diri dari Li Fugui. Tentunya kuil Dabei ini tidak hanya memiliki permasalahan saja, namun permasalahannya tidak sebesar biasanya. Perlu kalian ketahui bahwa jika ingin menjadi seorang pendekar zaman dahulu, tidak hanya sekedar memiliki bakat, namun juga membutuhkan sumber daya. Hal ini juga menentukan bahwa tidak semua orang yang memiliki bakat memenuhi syarat untuk menjadi pejuang kuno. Namun di kuil Dabei ini, bahkan Biksu Zike dan biksu muda pemula lainnya adalah pejuang zaman dahulu, dan kekuatan mereka tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa kuil Dabei dapat menyediakan banyak sumber daya, dan kuil Dabei hanyalah sebuah kuil, hanya mengandalkan sumbangan, bagaimana mungkin bisa memberi makan begitu banyak orang. Li Fugui sudah memahami di dalam hatinya bahwa informasi yang dia kumpulkan melalui berbagai saluran, kemungkinan besar, benar. Melihat Suetu bisa mengimbanginya, Biksu Zike tiba-tiba merasa sedikit terkejut di matanya. Li Fugui tertawa dan berkata, "Dia adalah pengawalku. Dia sangat kuat, jangan meremehkan dia." Biksu Zike memandang Li Fugui dengan mata penuh semangat. Sebuah keluarga yang mampu membayar prajurit kuno sebagai pengawal pasti dari keluarga besar. Orang ini memang domba besar yang gemuk. Mengenai latar belakang pihak lain, Zike Seng sama sekali tidak khawatir. Karena apapun latar belakang Anda atau kepribadian Anda, selama Anda memasuki kuil Dabei, Anda akan menjadi seorang Buddhis yang antusias dan bersedia menyumbangkan segalanya. Tentu saja, pada saat itu, apa yang menjadi milik pesolek ini akan menjadi milik kuil Dabei. Bahkan jika kepala biara, dan kepala berbagai aula harus mengambil bagian terbesar, mereka, para biksu pemula muda, dapat tetap mendapatkan banyak keuntungan. Memikirkan hal ini, hati Biksu Zike semakin panas. Anda pasti tahu bahwa sejak bocornya beberapa berita negatif tentang kuil Dabei, jumlah orang kaya yang masih mau datang ke kuil Dabei semakin berkurang. Hal ini pula yang menyebabkan pendapatan kuil Dabei anjlok. Kini banyak orang di kuil ini yang siap untuk secara paksa mengembangkan umatnya. Namun permintaan ini akhirnya ditolak oleh pejabat senior kuil tersebut. Bagaimanapun juga, kuil Dabei tidak mungkin keluar dan secara paksa mencuci otak orang kaya. Game ke-6 bukanlah sebuah pajangan. Jika Anda menembus garis bawah dan melangkah terlalu jauh, markas game ke-6 mungkin akan mengambil tindakan. Apa yang tidak pernah diharapkan oleh Biksu Zike adalah bahwa tuan muda keren di depannya adalah orang yang ada di game ke-6, dan dia membawa sekelompok orang untuk mengambil alih kuil welas asih. Mungkin karena ketidaksabarannya, Li Fugui hanya membutuhkan 10 menit untuk mencapai pintu masuk utama kuil Dabei di tengah jalan mendaki gunung melalui jalan pegunungan yang panjang. "Donor Li, kita telah sampai di kuil Dabei. Silakan turun dari kursi sedan Anda dan berjalan kaki untuk memberi penghormatan kepada Buddha saya." Biksu Zike melangkah maju dan memperkenalkan dengan senyum lembut. Li Fugui turun dari kursi sedan, meregangkan pinggangnya, melirik, dan tiba-tiba menemukan banyak orang sedang berlutut di alun-alun depan gerbang gunung tidak jauh dari gerbang gunung. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Biksu kecil, apa itu yang dilakukan orang-orang?" Biksu Zike tersenyum lembut dan berkata,
orang-orang yang beriman di kuil Duben berdoa dengan khusyuk kepada Sang Buddha. Menarik, naik dan lihatlah, mata Li Fugui berkilat dan dia melangkah maju. Zike Mong tidak terburu-buru dan selalu setengah langkah di depan Li Fugui. Segera, Li Fugui berjalan melewati tangga dan sampai di alun-alun. Ketika Li Fugui melihat sekeliling, tubuhnya terguncang dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Ini bukanlah sesuatu yang Li Fugui pura-pura lakukan. Karena alun-alunnya padat, ada ribuan orang yang berlutut dan bersujud. Meski kepalanya berdarah, wajahnya penuh fanatisme, seolah tak merasakan sakit sama sekali. Biksu Zike pertama-tama menyebut nama Buddha, lalu tersenyum dan berkata, "Dermawan Li, Kepala Biara mengadakan pertemuan Dharma selama 3 hari, dan ini adalah hari terakhir. Orang-orang beriman yang Anda lihat, karena mereka terlalu saleh, telah berlutut selama 3 kali. Sialan." Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah mereka tidak makan atau minum? Biksu Zike tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata, mereka tidak makan atau minum. Li Fugui berpura-pura terkejut dan berkata, lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Biksu Zike tersenyum dan berkata, Dermawan Li, Anda adalah tamu terhormat di kuil ini. Jadi tidak apa-apa untuk memberitahu Anda, Kepala Biara di kuil ini adalah seorang abadi yang telah mencapai Tao dan pandai memurnikan ramuan. Setelah ramuan dibagikan oleh Kepala Biara, dia tidak mengenal lapar, haus, lelah, dingin atau panas. Apakah ada metode ajaib di dunia ini? Mata Li Fugui melebar, dengan pandangan yang membuka mata. Melihat pekerjaan dasar hampir selesai, Biksu Zike menyebut nama Buddha dan berkata, Amitabha, jika Donor Li tidak mempercayai Anda, mengapa Anda tidak ikut dengan saya menemui Kepala Biara keluarga saya, dan Donor Li akan melakukannya pasti percaya. Tentu saja saya ingin bertemu dengannya. Siapa yang tidak ingin menjadi dewa? Ngomong-ngomong, apakah Kepala Biara Anda menerima murid? Jika demikian, berapa banyak uang dupa yang perlu Anda sumbangkan? Li Fugui bertanya dengan murah hati. Biksu Zike menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala Biara secara alami menerima murid. Tetapi Kepala Biara menerima murid. Dia tidak bertanya tentang uang, tetapi tentang ketulusan dan kebijaksanaan. Li Fugui berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu begitu merepotkan? Ambil saya masuk, saya ingin bertemu dengan Kepala Biara Anda. Saya tidak percaya, ada orang yang saya tidak dapat membelanjakan uangnya, Dermawan Li. Silakan ikut dengan saya. Biksu Zike tidak banyak bicara. Menurut pendapatnya, keterampilan menipunya telah meningkat pesat, dan rasa ingin tahu Li Fugui muncul hanya dengan beberapa kata. Kali ini, dia harus dapat berbagi lebih banyak sumber daya. Setelah itu, Li Fugui mengikuti Biksu Zike, berjalan melewati kerumunan umat, dan memasuki aula utama. Li Fugui melangkah masuk dengan 2 kaki, dan dia melihat seorang biksu tua mengenakan jubah, melantunkan kitab suci di atas kasur dengan kaki bersilang, dengan ekspresi belas kasih dan aura kedamaian yang tak terlukiskan. Seolah-olah, betapapun jengkelnya seseorang, setelah melihat biksu tua ini, dia akan terpengaruh oleh nafasnya, dan pikirannya akan menjadi sangat damai. Li Fugui merasakan getaran di hatinya. Dia melihat sesuatu yang familiar di tubuh biksu tua itu, yaitu keterampilan sihir. Dia hanya melihat teknik pesona yang sama pada Xiao Rongrong. Berbicara tentang Xiao Rongrong, Li Fugui sudah lama tidak melihatnya, bersambung.